Apa kata Ustaz? 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 Manusia yang paling mulia, manusia yang paling tinggi derajatnya, manusia yang paling afdal di dunia dan di akhirat adalah ahlul ilmi wal ma'rifah billah. Orang yang mempunyai ilmu, orang yang punya ma'rifah terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenal kepada Allah itu berarti bukan mengenal Allah sebagai bentuk, karena Allah bukan bentuk. Bentuk itu sifat makhluk. Kenal kepada Allah yaitu kenal asma Allah dengan sebenarnya dan kenal sifat-sifat Allah dengan sebenarnya. Orang-orang yang paling mulia, paling afdal di dunia dan akhirat adalah orang ahlut ta'ah wa taqwa, orang yang taat kepada Allah dan takwa kepada Allah. Takwa dan taat adalah bentuk pengamalan perintah Allah, baik ucapan, perbuatan atau niat, dan bentuk daripada meninggalkan larangan Allah, baik ucapan, perbuatan ataupun niat. Dan ini zahir, jelas, nggak ada samarnya, jelas dan sudah dikenal oleh orang khusus maupun orang umum. Kalau kita hadir hall, yang diceritakan memangnya pabriknya. Yang diceritakan adalah kedudukannya di atas dunia. Oh, karena dia jenderal di Kholi begitu. Kan taatnya, takwanya, istiqamahnya, ilmunya, amalnya, akhlaknya, itu semua sudah maklum. Sejarah mencatat orang-orang yang demikian itu yang disebut. Kalau hanya sekedar pernah membuat gedung, pernah itu, gedungnya sudah runtuh. Kalau dikatakan pernah jadi raja di itu dan ini, kerajaannya sudah hilang. Istananya aja sudah jadi enggak berharga sekarang. Bajunya yang menjadi baju kebesaran sudah memet semuanya. Karena itu yang paling penting adalah takwa, taat, ilm, ma'rifatullah. Cuma permasalahannya, menjadi orang bertakwa dan taat kepada Allah itu berat bagi nafsu. Dan tentunya harus bertentangan dengan hawa nafsu. Nafsu ini yang merasa keberatan kalau orang itu takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena berarti nafsu tidak punya bagian daripada manusia kalau orang itu bertakwa kepada Allah. Dia tidak akan mendapatkan kenikmatannya, hawanya. Jadi di tubuh manusia itu ada yang disebut nafsu, ada yang disebut ruh. Ruh itu akan menjadi kuat dengan perbuatan taat. Nafsu itu akan menjadi kuat dengan hawa nafsu atau syahwat, walaupun halal. Walaupun halal. Mana yang kuat, badan ngikuti. Kalau ruhnya kuat karena taat, dzikir, ibadah kepada Allah, badan ngikuti, menikmati. Kalau nafsunya kuat, maka badan akan menikmati walaupun tidak bernilai. Contoh, main kartu. Kan seperti anak kecil, umurnya sudah tua, sudah punya cucu, main kartu sambil toletan lagi, sambil jepitan lagi, padahal punya cucu ini. Ini satu hal yang tidak bernilai, tidak berharga, tapi karena nafsu itu kuat, maka dia menikmati badan ini, kadang-kadang sampai subuh. Tapi ada sebagian orang tidak, rohnya yang kuat, dia ibadah, baca Quran, khatam Quran pada malam hari, semalam suntuk kadang-kadang. Dia menikmati. Kenapa? Rohnya yang kuat. Taat dan takwa ini berat terhadap nafsu, saudara. Karena itu akhirnya lebih condong orang
tidak ketaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal dalam taat kepada Allah ada di situ kemuliaan, karamah, ada diangkat derajatnya dunia sampai akhirat.